Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Oke teman-teman, kita mau jalan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada video kali ini gue akan motovlog. Dan motovlognya ini sebenarnya gue masih bingung nih antara dua judulnya, nyobain atau impresi pemakaian dari CBR 250RR atau first impression nyobain motor 250cc. Antara dua itu ya pokoknya teman-teman. Ya nggak tahu nanti judulnya yang akan gue pakai yang mana. Jadi intinya gue mau ngevlog bareng si CBR 250RR ini. Jadi motor ini motor keluaran tahun 2016 yang generasi pertama teman-teman. Dan ini milik teman gue si Hari. Terima kasih banget Hari ya sudah boleh atau memberikan kesempatan gue untuk nyobain motor CBR 250RR ini. Jadi si Hari itu kalau kalian tahu dia beberapa kali sih masuk konten gue kalau touring, biasanya sih seringnya pas touring ya teman-teman. Di konten gue di YouTube gue yang satu lagi yang Perindang Adventure juga dia beberapa kali masuk frame tuh. Oke, balik lagi kita ngebahas motornya. Jadi ini gue lagi jalan balik dari acara outing di Bogor teman-teman. Sebenarnya ini gue nggak pertama kali banget naik motor 250cc saat ini ya, maksudnya saat ini gue ngendarain nggak pertama kali banget. Gue tuh pernah nyobain si CBR 250RR ini pertama kali teman-teman. Terus yang kedua gue pernah nyobain Kawasaki Z250. Udah sih, cuma dua motor itu doang yang pernah gue cobain 250cc. Oh iya, sama ZX25R gue juga pernah teman-teman. Tapi di tempat test ride, tracknya tuh nggak jauh gitu loh, cuma berapa meter doang. Jadi ya nggak berasa lah feelnya. Kalau ini kan udah gue pakai kemana-mana. Si CBR 250RR ini, terus Z250 juga ya lumayan lah riding setengah jam. Tapi kalau yang ZX25RR tuh ya nggak ada 5 menit, pernah cuma jalan ngeng udah lagi udah gitu doang. Jadi ya hitungannya belum pernah pakai ya, soalnya belum pernah dipakai, mungkin agak jauh gitu loh teman-teman. Jadi kalau si CBR 250RR ini motor 250cc yang pertama kali gue coba waktu itu teman-teman, gue pernah pakai motor ini. Kan ini ada 3 riding mode ya. Ada yang comfort, yang paling bawah tuh comfort, terus yang kedua ada sport, yang ketiga ada sport plus. Emang kalau yang pakai comfort itu jadi lebih irit teman-teman. Kenapa lebih irit? Karena gasnya tuh delay. Jadi kita putar berapa derajat gitu ya, dia baru mulai ngegas. Jadi itu cocok banget sih kalau buat kalian yang mau irit-irit. Tapi tarikannya jadi nahan, jadi nggak enak. Kalau saran gue sih kalau misalkan lagi macet baru tuh dirubah ke mode comfort. Soalnya kan kita nggak ngebut juga kan kalau macet, mau gimana mau ngebut. Terus kalau mode sport, nah itu normal tuh, nggak nahan, terus ya normal lah pokoknya. Nah tapi kalau yang sport plus itu kayak ada boostnya gitu loh teman-teman. Jadi kayak ada lebih jengat-jengat lah. Kita kayak gasnya dibetot tuh langsung tet gitu loh. Kalau yang sport kan biasa tet gitu kan. Tapi kalau yang sport plus tuh lebih ngejambak. Dan waktu itu pas gue pertama kali pakai di puncak juga waktu itu teman-teman. Gue lagi kejar-kejaran waktu itu ya sama ZX25R. Jadi kita itulah barengan gitulah, buntut-buntutan gitu. Nah gue nggak sadar tuh, kok motor enteng banget ya. Pas gue nunduk dikit kan kelihatan tuh ya, kalau di bawah speedometer kan bolong tuh ya kalau motor fairing kan. Ngangkat bannya dikit coy. Ngeri banget tuh, kecepatan 100 berapa gitu waktu itu. Ngeri banget sumpah. Kira gue nggak pernah pakai mode sport plus lagi tuh semenjak itu. Kalau minjem motor teman gue ini palingnya sport aja lah. Soalnya emang beda banget tarikannya, bener pakai yang sport plus. Terus kalau untuk impresi pakai 250cc, wah, kalau kalian jalan biasa itu sama aja kayak motor 150cc teman-teman. Nggak tahu ya kalau kayak moge-moge, gue belum pernah pakai juga 250. Kalau yang 250cc menurut gue kayak gitu, kalau kita jalan santai, jalan pelan, ya itu sama aja kayak motor 150cc, malah berasa lebih berat. Gue nggak tahu kalau motor yang naked ya. Kalau motor yang fairing kan buat belok emang agak susah kalau filtering kan, buat ngelip kanan kiri di mobil gitu agak susah kalau fairing. Soalnya kan dia ada fairingnya juga kan, dan jarak buat beloknya itu nggak sejauh motor naked. Jadi menurut gue kalau buat harian
yang kerjanya di Jakarta macet-macetan gak worth it sih pakai motor 250 cc. Tapi nggak tahu kalau yang nekat ya teman-teman, ini khusus buat si CBR aja atau motor fairing ya. Dan lebih berat tadi udah gue infokan ya, lebih berat soalnya gue pernah pakai motor ini terus pindah ke motor 150 cc, langsung jauh banget perbedaannya, langsung enteng banget pakai motor 150 cc, sumpah drastis banget gitu loh berasanya. Padahal cuman jalan biasa doang, nggak yang macet-macetan, jalan biasa itu langsung berasa banget bedanya, entengnya dari stangnya, terus bobotnya juga ya pastinya. Nah terus enaknya pakai motor 250 cc itu ngebut gak berasa. Biasanya kalau pakai motor 150 cc ya contohnya yang gue pakai si Japra lah ya. Si Japra aja itu gigi 4 buat tembus 100 aja tuh ngereng gitu loh. Ya paling gigi 5 lah baru enak tuh buat sampai tembus ke apa namanya 100-an gitu kan. Tapi kalau motor ini nggak berasa. Kalian gigi 2 aja tuh bisa sampai 80-an teman-teman. Sebenarnya bisa sampai 100 kalau ditarik terus ya. Cuman kan nggak enak gitu. Kalau motornya sampai ngereng banget sampai limit gitu teman-teman. Jadi ya ganti gigi pas waktunya aja gitu kan. Nah itu gigi 3 aja tuh bisa tembus 100 lebih si CBR ini. Ya gue rasa motor 250 cc yang lain juga ya. Dan itu pas di RPM atas baru berasa kencengnya, baru berasa perbedaannya motor 150 cc sama motor 250 cc. Cuman kalau pelan kan jalan santai itu yang tadi gue bilang berasanya sama aja ya. Cuman kalau udah di RPM tinggi nah itu beda. Dan untuk nyentuh 100-nya juga cepat tadi kan ya yang udah gue bilang. Terus apa lagi ya? Oh ya, kalau mungkin teman-teman ada yang mencari tahu juga gimana konsumsi BBM-nya gitu ya. Gue belum pernah ngukur sih jujur. Waktu itu pokoknya gue pernah ngisi Shell V-Power. Waktu itu di harga 120-an seingat gue, full tank. Di CBR 250 RR itu dari Bekasi sampai Puncak Bogor. Terus ke Tangerang Selatan, ke Ciputat, ke daerah Serpong, Tangerang Selatan, daerah Serpong. Terus balik ke rumah, itu gue 2 kali ngisi full tank, sisa sebatang, seingat gue sisa sebatang ya teman-teman. Jadi 140, 200, 140 sih, 120 tambah 120, 250 lah, segitu teman-teman. Dari Bekasinya itu Tambun ya, Tambun ke apa tadi Puncak Bogor, bener-bener Puncak, terus turun ke Tangerang Selatan daerah Serpong, terus balik rumah tuh abis segitu. Tapi gue rasa kalau mau pakai motor 250 cc gak usah nanya irit apa enggak sih ya, seharusnya ya kalau menurut gue pribadi teman-teman. Soalnya bisa dipastikan boros, intinya itu ya. Kalau mau pakai yang motor irit ya mending pakai motor 150 aja, tarikannya dapet, terus lebih irit lah pokoknya kalau dibandingin sama motor 150 cc ya. Dan motor manual kalau bisa, kalau mau irit, kalau mau nanya irit apa enggak gitu ya, kalau mau nanya motor irit apa enggak mending motor manual daripada motor-motor matic ya. Bisa motor bebek atau motor batangan kayak si Japra CB gitu kan, atau Fiction juga bisa. Terus apalagi ya, kalau impresi pemakaian 250 cc itu aja sih teman-teman ya, nggak ada yang bisa dibahas lagi sih. Soalnya dari bobot udah tadi, terus kecepatan, modenya juga udah gue infoin ya. Apalagi ya, paling ini sih suspensi sih. Ini lebih ke motornya ya kita bahasnya sekarang. Suspensinya itu wah mantap sih, upside downnya Showa ini berfungsi banget ya. Gue kalau nerabas jalan lobang teman-teman, dan waktu itu juga pernah sekali gue bukan lupa, gue nggak tahu kalau di situ ada lubang gede buat terabas lah, nggak berasa. Jadi nggak, kalau biasanya kan pakai Japra kan dak gitu kan, kalau ini kagak gitu, nggak berasa gitu loh, udah kayak smooth aja, kayak ban yang ngikutin gitu loh. Jadi enak sih
si suspensi upside down dari Showa ini ya. Soalnya ya gue ngebandinginnya sama motor 150 cc sih upside downnya, soalnya gue nggak pernah nyobain motor lain yang pakai upside down selain CBR 250 RR dan R15 V3. Nah, gue pernah pakai nyobain R15 V3, ya upside downnya sama aja kayak motor, sama aja kayak suspensi teleskopik gitu loh rasanya. Cuman kalau di CBR 250 RR ini beda ya teman-teman, ya mungkin karena ya untuk motor 250 cc bobotnya lebih berat, jadi pasti ada sisi lebihnya lah ya. Sebenarnya nggak bisa dibandingin sama R15, cuman soalnya gue pernah makainya itu doang tadi yang gue bilang. Gue cuma pernah pakai dua motor yang upside down, CBR 250R sama R15 doang udah. Jadi gue cuma bisa bandingin di situ teman-teman, sorry ya. Nah itu poin plusnya sih kalau CBR 250RR menurut gue. Terus apa ya, looknya sih, sumpah gue kan sempet bikin video ala-ala sinematik ya. Kalau kalian ngikutin TikTok gue, Yunoro Project, nah itu gue posting di situ. Itu CBR 250R tuh dilihat dari segi manapun ganteng gitu loh. Soalnya emang sporty banget motor ini, sumpah. Keren banget sumpah. Sama halnya kayak gue ngelihat R25 tapi yang old. R25 yang old juga menurut gue cakep. Tapi sebelum ada R25 yang baru ya, yang generasi kedua. Kalau yang generasi kedua soalnya kan bodi belakangnya disamain tuh, terus bodi depannya dibikin nggak tahu kayak gimana lah itu ya, R25 yang generasi kedua. Soalnya bukan RDNA series banget tuh yang R25 versi 2. Oh iya, itu R25 versi ketiga kayaknya bakalan muncul dikit lagi teman-teman. Soalnya di Amerika tuh udah rilis yang R3-nya. Soalnya kan produksinya di Indonesia R25. Pasti di Indonesia juga bakalan muncul. Nah, udah kalau kalian ngikutin juga YouTube gua udah pernah gua bahas kan update pembaruan dari R3. Nah, ntar R25 bakalan muncul kayak gitu juga teman-teman. Tungguin aja, nggak lama pasti tahun ini. Oke, jadi gua rasa itu aja ya untuk motovlog kali ini. Antara dua judulnya nanti gue buat, first impression nyobain motor 250cc atau first impression nyobain motor CBR 250RR. Nah, antara dua itulah pokoknya teman-teman. Oke teman-teman, gue rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gue sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gue. Terima kasih juga buat Hari yang udah minjemin motornya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gear-nya. Oh ya, follow juga Instagramnya di @yunoroproject ya teman-teman. Soalnya sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting duluan di Instagramnya. Jadi di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.